Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Ramadhani dengan NIM 241252374 dari kelas CD semester 3 akan mempresentasikan tentang materi dengan judul lipid. Yang pertama ada definisi dari lipid. Lipid merupakan kelompok senyawa organik yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Lipid tersusun terutama dari karbon, hidrogen, dan oksigen, dan sebagian mengandung fosfor, nitrogen, atau sulfur. Ciri utamanya yaitu bersifat hidrofobik atau amfipatik. Hidrofobik itu sendiri merupakan senyawa yang tidak dapat bercampur dengan air. Zat hidrofobik akan menolak air dan lebih suka berada di lingkungan nonpolar, misalnya minyak. Contohnya itu minyak, lemak, juga lilin. Rantai hidrokarbon panjang pada lipid tidak bisa berikatan dengan air sehingga tidak bisa larut. Itu merupakan alasan kenapa senyawa tersebut disebut hidrofobik atau menolak air. Selanjutnya ada amfipatik. Amfipatik itu sendiri merupakan suatu molekul yang memiliki dua bagian berbeda, yaitu bagian hidrofilik atau suka air dan bagian kedua merupakan bagian hidrofobik atau takut air. Contohnya pada fosfolipid. Selanjutnya berfungsi sebagai sumber energi penyusun membran sel dan molekul sinyal. Yang ketiga ada meliputi lemak, minyak, fosfolipid, steroid, lilin, dan vitamin larut lemak. Jadi, secara sederhana, lipid merupakan senyawa lemak yang tidak larut air dan berfungsi penting dalam struktur dan metabolisme tubuh. Di sini gambar ini merupakan struktur dari lipid itu sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis lipid. Yang pertama, lipid sederhana merupakan ester antara asam lemak dan alkohol tanpa gugus tambahan lain. Contohnya yaitu lemak atau gliserida merupakan gabungan dari gliserol dengan 3 asam lemak yang berfungsi sebagai cadangan energi dan pelindung organ. Yang kedua ada lilin atau wax, merupakan alkohol rantai panjang dengan asam lemak yang bersifat hidrofobik dan berfungsi sebagai pelindung pada kulit, daun, atau bulu hewan. Yang kedua ada lipid gabungan atau disebut lipid kompleks, merupakan ester asam lemak yang memiliki gugus tambahan seperti fosfat, nitrogen, dan karbohidrat. Contohnya itu yang pertama ada fosfolipid, merupakan komponen utama membran sel yang bersifat amfipatik. Yang kedua ada glikolipid, misalnya cerebrosida, yang mengandung gula dan berfungsi untuk pengenalan sel dan fungsi saraf. Yang ketiga merupakan lipoprotein, yaitu kompleks lipid dengan protein yang mengangkut lemak dalam darah. Yang ketiga ada derivat lipid, yang merupakan senyawa turunan hasil hidrolisis lipid sederhana atau gabungan. Contohnya yang pertama itu ada asam lemak, yang dibagi menjadi dua, yaitu jenuh atau tidak jenuh. Kemudian ada gliserol, sterol seperti kolesterol, juga termasuk molekul lain seperti vitamin larut lemak dan hormon steroid sebagai hasil turunan struktur lipid. Selanjutnya, penggolongan berdasarkan sifat kimia. Yang pertama itu lipid saponifikabel atau dapat disabunkan. Mengandung asam lemak sehingga dapat mengalami reaksi saponifikasi, contohnya seperti lemak, minyak, fosfolipid, dan glikolipid. Yang kedua ada lipid non-saponifikabel, merupakan lipid yang tidak dapat disabunkan, yaitu tidak mengandung asam lemak sehingga tidak menghasilkan sabun, contohnya steroid, terpen, juga vitamin A, D, dan E, dan K. Fungsi-fungsi lipid dalam tubuh merupakan sumber energi paling efisien yang menghasilkan energi lebih besar per gram dibanding karbohidrat. Kemudian digunakan juga sebagai cadangan energi jangka panjang yang dapat disimpan sebagai trigliserida dalam jaringan adiposa. Kemudian ada sumber asam lemak esensial seperti linoleat dan juga linolenat. Juga berfungsi sebagai pelarut dan pembawa vitamin lipofilik seperti vitamin A, D, E, dan juga vitamin K. Berfungsi sebagai komponen struktural membran sel seperti fosfolipid dan kolesterol. Lipid juga berfungsi sebagai penyekat panas untuk menjaga suhu tubuh demi dan melindungi organ tertentu. Sebagai isolator listrik pada serabut saraf bermielin untuk mempercepat penghantaran impuls dan juga sebagai molekul sinyal
seperti hormon steroid, eikosanoid seperti prostaglandin atau leukotriene dan tromboksan. Juga lipid berfungsi sebagai perlindungan fisik seperti wax pada kulit dan permukaan tanaman. Selanjutnya ada uji ketidakjenuhan yang digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji merupakan asam lemak jenuh atau asam lemak tidak jenuh. Iod HULP digunakan sebagai indikator perubahan. Reaksi positif ditandai dengan timbulnya warna merah muda, lalu warna kembali lagi menjadi warna asal atau bening. Warna yang kembali ke warna asal merupakan menandakan bahwa banyak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Warna merah muda hilang selama reaksi menunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh telah mereduksi produksi iod HULP. Proses dari uji ketidakjenuhan yang pertama itu memasukkan 4 mili kloroform dan 4 tetes iod HULP ke dalam tabung reaksi, kemudian dikocok menggunakan vortex hingga terbentuk warna merah muda. Masukkan 1 mili minyak kelapa, juga 1 sendok margarin dan 1 mili ether dan 1 mili air sabun ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian, tiap tabung reaksi ditambahkan larutan A dan dikocok menggunakan vortex lalu diamati. Hasil dari uji ketidakjenuhan dari jurnal yang kelompok kami temukan yang menunjukkan pertama pada minyak kelapa menunjukkan perubahan warna dari kuning bening menjadi pink bening kemudian kembali menjadi putih bening, menunjukkan bahwa minyak kelapa lipid jenuh. Kemudian ada margarin tidak mengalami perubahan warna, yaitu dari kuning tetap menjadi kuning sehingga menunjukkan bahwa margarin merupakan lemak tidak jenuh. Percobaan ini dilakukan untuk menentukan ketidakjenuhan suatu lemak. Minyak mengandung triasilgliserol dengan 80-85% asam lemak jenuh. Pada hasil percobaan, minyak kelapa memberikan hasil positif mengandung asam lemak jenuh yang ditandai dengan hilangnya warna merah muda, sedangkan margarin memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh karena warna margarin tetap berwarna kuning. Uji iod dapat mendeteksi ketidakjenuhan dikarenakan karena iod HULP akan bereaksi dengan ikatan rangkap, sehingga semakin banyak ikatan rangkap, maka semakin banyak iod yang diikat. Maka warna cepat hilang. Ini menunjukkan tingkat ketidakjenuhan. Selanjutnya ada uji akrolein yang merupakan uji pada gliserol dalam bentuk bebas atau yang terdapat pada lemak dan minyak bila mengalami dehidrasi. Juga akan membentuk aldehid aksilat atau disebut juga dengan akrolein. Reaksi positif pada uji ini terjadi apabila lemak yang dipanaskan dan terdehidrasi memiliki bau lemak terbakar dengan asap putih. Untuk prosedur kerja dari uji akrolein ini sendiri, yang pertama itu 3 tetes minyak kelapa dan 3 tetes gliserol masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 sendok KHSO4 pada tiap tabung reaksi dan juga dipanaskan lalu diamati baunya. Pada jurnal yang ditemukan, pada uji akrolein menghasilkan minyak kelapa mengalami perubahan bau yang awalnya bau minyak menjadi bau tengi, menunjukkan bahwa minyak kelapa positif uji akrolein. Yang kedua ada gliserol, perubahan bau dari tidak berbau menjadi bau tengi yang menunjukkan bahwa gliserol juga positif akrolein. Pada percobaan ini digunakan sampel minyak kelapa dan gliserol. Percobaan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa minyak mengalami dehidrasi yang akan menimbulkan akrolein. Dari hasil percobaan, kedua sampel memiliki bau tengi menyengat setelah dilakukan uji akrolein. Ketengikan dari kedua sampel disebabkan oleh adanya reaksi antara molekul oksigen dengan asam lemak berikatan ganda. Ketengikan juga terjadi bila triasilgliserol yang mengandung asam lemak tak jenuh mengalami proses oksidasi. Selanjutnya ada uji kelarutan. Untuk prosedur kerjanya yaitu memasukkan 2 mili reaksi atau pelarut ke dalam tabung reaksi yang bersih. Pelarut yang digunakan yaitu air, ether, kloroform, alkohol panas, alkohol dingin, alkali, dan juga asam encer. Kemudian dibubuhkan sedikit bahan percobaan sekitar 1 mili atau 1 sudip. Bahan percobaan yang digunakan adalah minyak kelapa, lemak hewan, mentega, margarin, dan juga gliserol dan asam palmitat juga asam stearat ke dalam tabung yang sudah berisi pelarut. Kemudian dikocok isi tabung kuat-kuat lalu diamati kelarutannya.
Derajat kelarutan itu dapat ditentukan dengan pengamatan langsung. Jika tidak cukup, cairan tersebut dapat dideteksi atau disaring melalui kertas saring ke atas gelas arloji. Selanjutnya, pelarut itu diuapkan dan ada atau tidaknya residu yang tertinggal menunjukkan derajat kelarutan zat. Pada jurnal yang ditemukan, di uji kelarutan menghasilkan bahwa pada tabel dapat dilihat bahwa semua lipid tidak dapat larut dalam air, tapi larut dalam pelarut nonpolar atau semipolar. Hal ini dikarenakan lipid disusun oleh gugus alkil rantai panjang sehingga tidak larut dalam air. Adapun gliserol merupakan senyawa alkohol dengan gugus hidroksil berjumlah 3 gugus. Gliserol merupakan komponen utama dari semua lemak dan minyak dalam bentuk ester yang disebut gliserida, sehingga dalam percobaan gliserol dapat larut dalam semua pelarut nonpolar dan semipolar. Kemudian ada asam aleat, cenderung larut dalam pelarut nonpolar dan semipolar karena asam aleat termasuk asam lemak tak jenuh dan memiliki ikatan lengkap yang dapat mengurangi jumlah hidrogen pada masing-masing karbon. Sedangkan asam stearat larut dalam senyawa nonpolar karena termasuk asam lemak jenuh dan tidak memiliki ikatan lengkap dan juga memiliki gugus alkil yang bersifat hidrofilik. Kelarutan pada masing-masing sampel dalam percobaan juga dipengaruhi oleh indeks polaritas pelarut, karena suatu zat larut dalam pelarut tergantung pada tingkat kepolaran pelarut dan zat larut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.